Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 3 yaitu aljabar. Tentunya kalian harus mengenal dulu apa itu aljabar. Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh bentuk aljabar, misalnya 3x, 2x ditambah 1, 4a ditambah 5b, x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama ada yang namanya variabel. Variabel adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel merupakan huruf-huruf pada bentuk aljabar, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua yaitu koefisien. Koefisien adalah bilangan dari setiap suku yang memuat variabel pada bentuk aljabar. Misalkan koefisien dari 9x yaitu 9. Dan yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah suku dari bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya 10x ditambah 6, maka konstantanya adalah 6. Nah, masuk ke contoh. Misalkan ada bentuk aljabar 3a ditambah 8. Kalian diminta untuk mencari variabel, koefisien, dan konstanta. 3a ditambah 8, variabelnya adalah a, koefisiennya dari a adalah 3, dan konstantanya adalah 8. Contoh yang kedua, misalkan ada bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 5y ditambah 15, diminta untuk mencari variabel, koefisien, dan konstanta. Maka variabelnya adalah x dan y, koefisien dari x kuadrat adalah 2, koefisien dari y adalah 5, dan konstantanya adalah 15. Selanjutnya yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Suku terdiri dari dua, yaitu ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Sedangkan suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang berbeda. Contoh, perhatikan bentuk aljabar 4x kuadrat ditambah 6y dikurangi 10xy ditambah 2x kuadrat dikurangi 12y ditambah x dikurangi 7. Kalian bisa menentukan mana suku yang sejenis dan suku yang tak sejenis. Suku sejenis yaitu yang memiliki variabel atau pangkat variabel yang sama. Berarti ada 4x kuadrat dan 2x kuadrat. Kemudian 6y dan negatif 12y. Sedangkan suku tak sejenis yang memiliki variabel dan pangkat berbeda. Ada min 10xy, x, dan negatif 7. Sedangkan banyak sukunya yaitu ada 7. Materi aljabar yang kedua yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan jika suku-sukunya sejenis. Contoh yang pertama, 3x ditambah 5x. Karena 3x dan 5x merupakan suku sejenis, maka kita tinggal menjumlahkan koefisiennya saja. 3 ditambah 5 dengan variabel x, maka hasilnya 8x. Yang nomor 2, 7a dikurangi 4b dikurangi 2a ditambah 10b, maka kita bisa mengelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. 7a dikelompokkan dengan min 2a.
min 4B merupakan suku sejenis dengan 10B. Maka bisa dihitung dengan 7A dikurangi 2A ditambah min 4B ditambah 10B. 7A dikurangi 2A 5A ditambah 6B. Maka hasilnya 5A ditambah 6B. Tidak bisa dihitung lagi karena sukunya sudah tidak sejenis. Contoh yang ketiga, 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1. Maka dikelompokkan suku yang sejenis terlebih dahulu. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3x ditambah 6 dikurangi 1. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x tambah 3x 8x ditambah 6 kurangi 1 5. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 5. Tidak bisa dihitung lagi karena suku-sukunya sudah tidak sejenis. Selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar. Jika suatu variabel dikalikan dengan variabel, maka pangkatnya akan bertambah. Contoh yang pertama, 2 dikali 3A, maka bisa mengalihkan koefisiennya dengan 2. 2 dikali 3 variabelnya A, maka hasilnya 6A. Yang kedua, P dikali 4 dikali Q, maka hasilnya 4PQ. Yang ketiga, 5 dikali B dikali 2A dikali B, maka dikelompokkan dulu koefisien dengan koefisien variabel A dan variabel B. 5 dikali 2 dikali A dikali B kali B, maka hasilnya 10AB kuadrat. Yang nomor 4, min 6 dikali 4P dikali min 2Q dikali 3PQ, maka bisa dikelompokkan dulu koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Min 6 kali 4 kali min 2 kali 3, variabel P kali P dikali variabel Q kali Q, maka hasilnya 144 dikali P kuadrat dikali Q kuadrat. Hasilnya 144 P kuadrat Q kuadrat. Perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Jika ada bilangan X dikali A tambah B, maka hasilnya A kali X ditambah B kali X. Contoh yang pertama, X dikali 3X ditambah 5, maka X dikali 3X ditambah X dikali 5. Hasilnya 3X kuadrat ditambah 5. Karena sukunya sudah berbeda, tidak bisa dijumlahkan lagi. Yang kedua, 4X dikalikan X kuadrat ditambah 2XY dikurangi 3Y, maka dikalikan satu persatu. 4x dikali x kuadrat ditambah 4x dikali 2xy dikurangi 4x dikali 3y, maka hasilnya 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat y dikurangi 12xy. Selanjutnya yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Jika ada bilangan AX ditambah B dikali CX ditambah D, maka AX dikali CX tambah D ditambah B kali CX ditambah D. Contohnya, yang pertama, X ditambah 2 dikalikan 6X ditambah 4, maka kalikan dulu X dikali 6X tambah 4 ditambah 2 dikali 6X ditambah 4. Kalikan satu persatu. X kali 6X 6X kuadrat ditambah X kali 4 4X ditambah 2 kali 6X 12X ditambah 2 kali 4 8. Maka hasilnya 6X kuadrat ditambah 16X ditambah 8. Contoh yang kedua, 4A ditambah 5B dikali 2A dikurangi 3B.
Kalikan dulu 4A dengan 2A dikurangi 3B ditambah 5B dikalikan 2A dikurangi 3B. 4A kali 2A 8A kuadrat dikurangi 4A kali min 3B 12AB ditambah 5B kali 2A 10AB dikurangi 5B kali min 3B min 15B kuadrat. Maka hasilnya 8A kuadrat dikurangi 2AB dikurangi 15B kuadrat. Nah, itulah materi tentang operasi hitung bentuk aljabar. Tugas kalian mencatat isi video di buku tulis, kemudian mengerjakan latihan soalnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.